Teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar tentang tanaman? Ternyata banyak banget loh manfaat tanaman bagi manusia. Hayo, siapa yang tahu tanaman itu benda hidup atau benda mati ya? Terus gimana sih cara merawat tanaman yang baik dan benar? Yuk, simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum. Apa kabar adik-adikku yang cerdas soleh-solehah? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Ketemu lagi nih dengan Kak Ika. Kira-kira kita mau bahas tanaman apa aja ya? Yap, yang pasti tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Kira-kira kita belajar materi tematik tanaman di sekitarku buat apa sih? Nah, ini nih, dengan kalian belajar materi tematik tanaman di sekitarku, Kak Ika harap kalian dapat yang pertama, mengetahui cara merawat tanaman yang benar. Yang kedua, mengetahui definisi pujian. Yang ketiga, mengetahui karya tiga dimensi. Dan yang keempat, mengetahui gerak lokomotor dan non-lokomotor. Adik-adik, siapa yang suka buah pisang? Yap, buah yang manis dan mengenyangkan. Ternyata merawat tanaman itu enggak rumit loh. Dan kalian tahu nggak, kalau tanaman juga butuh nutrisi, sama seperti manusia. Bedanya, tanaman mendapatkan nutrisi dari air dan pupuk. Bagaimana rasanya jika kalian dipuji? Wah, pastinya menyenangkan bukan? Apa sih kalimat pujian itu? Kalimat pujian adalah kalimat untuk memuji suatu hal. Pujian biasanya diberikan untuk sesuatu yang baik dan bagus. Pujian diungkapkan dengan tulus dan tidak berlebihan. Tujuannya agar orang lain lebih termotivasi berbuat kebaikan. Pujian juga diungkapkan untuk menunjukkan rasa bangga. Contohnya, wah, kamu rajin sekali belajarnya. Yang kedua, kamu memang anak rajin, Udin. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau tanaman yang tumbuh dan subur dapat menambah keindahan sekitar loh. Selain itu, tanaman juga bisa dijadikan sebagai hiasan. Tanaman akan lebih rapi jika kita tanam di dalam pot. Dan pot-pot akan lebih rapi jika kita taruh di dalam rak atau juga bisa digantung. Dengan begitu, tanaman akan hidup subur dan bebas. Tidak lupa ya, setiap pagi dan sore hari kita selalu menyiram tanaman dengan air, memberikannya pupuk, membersihkannya dari rumput liar, dan menempatkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Adik-adik, dengan kita membuat karya tiga dimensi, gambar yang kita peroleh akan terlihat lebih nyata loh. Apa sih karya tiga dimensi itu? Karya tiga dimensi adalah karya seni yang tidak hanya dibatasi oleh sisi panjang dan sisi lebar, tetapi juga dibatasi oleh sisi kedalaman dan tinggi. Dengan kita membuat tanaman dari tiga dimensi, maka tanaman akan bisa dijadikan sebagai hiasan. Membuat karya tiga dimensi tidaklah rumit loh, hanya membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, ada kertas atau karton berwarna. Yang kedua ada lem, yang ketiga ada gunting. Manfaat dari kita membuat karya tiga dimensi adalah untuk melatih imajinasi kita. Dan hasil karya tiga dimensi yang kita peroleh dapat dijadikan sebagai hiasan loh. Nah, adik-adik, dengan kita mengikuti gerakan tanaman, sama saja kita sudah mengikuti gerakan non-lokomotor atau yang kita kenal sebagai gerakan senam. Apa sih gerakan lokomotor dan non-lokomotor itu? Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dari satu tempat
ke tempat yang lain. Dengan kata lain, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan di satu tempat. Contohnya meliuk, membungkuk, dan membalik. Mari menirukan gerakan tanaman. Yang pertama, posisi duduk, badan membungkuk, tangan di depan muka. Yang kedua, posisi duduk, badan membungkuk, tangan dikedepankan. Yang ketiga, posisi duduk, badan membungkuk, tangan di samping. Dan yang terakhir, posisi duduk, badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Sampailah kita pada materi bagian-bagian tanaman. Adik-adik, tahu nggak kalau tanaman itu juga punya bagian-bagian loh, seperti anggota tubuh manusia. Bagian-bagian itu memiliki fungsi masing-masing, namun bekerja sama agar tumbuhan tetap hidup dan tumbuh subur, serta tidak mati. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari tanaman? Yang pertama ada akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat buah, yang kelima bunga, dan yang terakhir biji. Adik-adik, saat kita melakukan suatu tindakan, tentunya kita memiliki alasan dan tujuan, bukan? Nah, apa sih alasan dan tujuan kita mengungkapkan pujian kepada orang lain? Alasan kita mengungkapkan pujian kepada orang lain adalah untuk menghargai dan mengapresiasi kebaikan atau tindakan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh orang lain. Dan tujuannya adalah agar orang lain lebih termotivasi dalam berbuat kebaikan. Setelah mempelajari cara merawat tanaman dengan baik dan benar, tentunya jika tanaman kita rawat dengan telaten, tanaman akan menghasilkan buah, bukan? Yuk kita coba hitung berapa banyak buah dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Dengan kata lain, bilangan cacah adalah bilangan asli digabung dengan angka 0. Tahap pertama dalam penjumlahan adalah jumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu. Satuan adalah bilangan yang terdiri dari satu angka, biasanya terletak di paling belakang. Tahapan yang kedua adalah jumlahkan puluhan dengan puluhan. Puluhan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, biasanya terletak di depan. Begitu pula dengan pengurangan, lakukan hal yang sama dengan mengurangkan satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Membuat suatu karya bukanlah hal yang mudah, bukan? Terkadang karya yang kita buat memiliki banyak kekurangan, dan tidak jarang karya yang dibuat oleh teman kita lebih bagus dari karya kita. Nah, adik-adik, hendaknya kita mengungkapkan pujian kepada teman jikalau kita merasa takjub dengan hasil karyanya. Ungkapan pujian tidak hanya bisa diungkapkan di lingkungan sekolah dan teman saja loh, tetapi kita juga bisa mengungkapkan pujian kepada keluarga. Contohnya, jika kalian sedang memasak bersama ibu, kalian bisa mengungkapkan pujian. Contoh, wah, masakan ibu lezat sekali. Atau kalian juga bisa mengungkapkan pujian kepada ayah. Contohnya, wah, motor ayah bersih sekali. Ayah rajin mencuci motor. Siapa yang di sekitar rumahnya terdapat pohon pepaya? Wah, beruntung sekali loh jika kalian memiliki pohon pepaya. Karena pohon pepaya itu mempunyai banyak manfaat loh. Bagian buahnya dapat kita makan dan merupakan sumber vitamin A. Bagus untuk kesehatan mata. Bagian daunnya dapat kita masak menjadi sayuran. Bagian bijinya dapat kita tanam kembali dan mendapatkan tanaman baru.
Jikalau biji itu ditanam oleh petani dan menghasilkan buah yang banyak, maka dapat dijual di pasar. Tanaman yang kita rawat dengan benar akan tumbuh subur dan menghiasi sekitar rumah kita. Dengan tanaman, rumah kita akan terlihat indah dan bersih. Selain itu, udara di sekitar rumah kita dapat menjadi sejuk dan bersih. Hendaknya kita dapat mengungkapkan kalimat pujian kepada teman karena berhasil merawat tanaman dengan baik dan menjadikan rumah menjadi indah. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan, namun tidak banyak orang dapat menanam bunga. Bunga dapat kita beli di pasar yang menjual bunga. Mari menghitung bunga yang ada di keranjang. Siti mempunyai 43 tangkai bunga mawar dan Dayu memiliki 10 tangkai bunga mawar lebih banyak dari Siti. Pertanyaannya, berapakah banyak tangkai bunga mawar Dayu? Nah, adik-adik, kita bisa menyelesaikan persoalan di atas dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah loh. Gimana sih caranya? Yuk kita selesaikan sama-sama. Yang pertama, ada 43 tangkai bunga mawar milik Siti. Lalu punya Dayu lebih banyak 10 tangkai, maka kita jumlahkan dengan 10. Jangan lupa pada penempatan satuan dan puluhannya ya. Yuk kita jalankan operasinya. 3 dijumlah 0 sama dengan 3. Dan 4 dijumlah 1 sama dengan 5. Jadi banyak tangkai bunga mawar milik Dayu adalah 53. Nah adik-adik, itu tadi materi tematik kelas 1, tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke gurumu ya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.